Ada nggak yang sudah tahu ada negara yang namanya San Marino? San itu 3. Nah, San itu bahasa Mandarin itu 3. Tapi ini ada satu negara namanya San Marino. Kali ini di Survival Talk kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Luar biasa gantengnya, tingginya, dan sangat humble karena sudah mau datang di Survival Talk ini. Karena tidak mudah untuk mengundang satu konsul kehormatan di acara kita ini. Untuk itu jangan lupa selalu subscribe, loncengnya dinyalain. Oke? Your Excellency, welcome to Survival Talk Madam Chang TV. Selamat datang, sir. Thank you, Pak Bro. Karena kalau Your Excellency berarti he is my excellency. Ya, teman sangat lama, sudah lama nggak ketemu, kurang lebih 30 tahun. What? Kali ini kita ingin berbicara, mungkin termasuk saya sendiri itu tidak terlalu paham ya apa itu konsul kehormatan dan kenapa bisa dipilih dari penduduk 250 juta ini dipilih Mr. Maxi ini. Sebelumnya apa kabar, sehat-sehat? Baik, sehat. How is your mom? Good. How that? Ya, good. Karena saya kenal sama beliau ini, kenal dari zaman sekolah. Dari your dad. Ya. Karena your dad itu salah satu tailor yang sangat terkenal di mall pertama kali di Surabaya. TP 1. Iya, Ginza. Luar biasa. Salam. Thank you. Menarik, San Marino. Ya. Ya, apa caranya bisa dipilih di antara 250 juta ini? Jadi ceritanya ada satu kali saya ditelepon sama ambasador Ferdinandi, yaitu beliau adalah ambasador untuk San Marino untuk di areal ASEAN. Di Asia Sebelumnya Tenggara. kamu kenal nggak sama? Tidak. Jadi out of the blue, you Out of the blue. just receive a call. Yes. Jadi kenapa kok dia bisa menelpon saya? Karena ternyata kedua teman dekatnya beliau, yang juga dulu adalah sekolah di Kanada, I think you know the person, Susan, yang dari Malang itu. Susan dari Malang, dan dia adalah sahabatnya. Anak Wellington juga? Ya, dia sahabatnya Ambasador Massimo Ferdinandi ini. Jadi mungkin waktunya mereka ketemu di Hong Kong dan berbicara, ambasador mengatakan bahwa saya mau ke Surabaya, mau cari kandidat untuk konsul kehormatan yang mewakili San Marino di Surabaya. Dan singkat kata, kedua teman saya yang juga teman dekatnya ambasador tersebut langsung mengeluarkan nama saya keluar sana, menyebut nama saya. Tapi bukan berarti saya kandidat satu-satunya, tapi masih mungkin Ambasador Ferdinandi itu ada kandidat yang lain juga gitu. Sehingga salah satu yang disuruh masukin CV, kurikulum vitae adalah saya. Disuruh masukin ke email ke mereka, dan satu hari beliaunya datang untuk menginterview mungkin saya dan beberapa orang kandidat yang lainnya. Saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi konsul kehormatan mewakili negara. Seumur hidup ya, nggak pernah terpikir. Karena kerjaan kita juga sudah cukup banyak ya. Tapi suatu kehormatan bisa mewakili satu negara seperti yang Pak Rudi katakan, dari 200 sekian juta orang kita yang dipilih, yang memang tidak mudah, dan selain kita masukin CV, kita juga dicek background sama mereka, dicek juga sama backgroundnya melalui Interpol juga. Dicek juga apakah kita ada menyisakan kriminalitas di negara-negara. Oh, no. Dan kita juga dicek melalui BIN di Indonesia, Badan Intelijennya Indonesia. Dan salah satu prosedur adalah kita harus melalui tahapan-tahapan bahwa kita juga diinterview oleh Badan Intelijen Negara,
Indonesia. Indonesia juga, dan make sure kalau kita ini tidak berkhianat terhadap negara sendiri. Sebenarnya Wait a minute. ya, Artinya setiap pemilihan konsul kehormatan di Indonesia itu harus minta izin bukan minta Menteri izin, Dalam Negeri atau Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri, atau karena kan harus ditempatkan di Indonesia kan. Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri izinnya. Kementerian Luar Negeri di negara setempat. Oke. Dan juga kalau kasusnya San Marino juga parlemen di negara setempat. Oke. Persetujuan dari wakil rakyatnya mereka juga. Oke, jadi mesti pulau nuwun dulu ya karena mau meminta orang Indonesia sebagai konsul kehormatan situ. Oke. Terus kemudian yang minta izin ke BIN itu adalah Kementerian Luar Negeri atau sudah dilempar ke dalam negeri? Jadi dari pihak pemerintah San Marino menulis surat ke pemerintah Indonesia minta izin salah satu warga negaranya mau dijadikan konsul kehormatan. Boleh atau tidak? Boleh atau atau cuma sekedar izin atau sekedar pemberitahuan? Tidak, tapi minta izin. Ya, pemberitahuan minta izin, tapi harus juga dapat konsen dari badan-badan negara. Karena pemberitahuan sama izin itu menurut saya ya bro, Beda. dua hal berbeda. Kalau izin itu boleh atau tidak, kalau pemberitahuan it does not matter, boleh atau tidak. Lebih ke arah ke izin. Oke. Ke arah izin. Jadi setelahnya itu Kementerian Luar Negeri Indonesia juga akan mengeluarkan satu surat yang namanya ekskuatur. Ekskuatur yaitu penetapan. Jadi artinya sudah disetujui permintaannya dari negara San Marino oleh negara Indonesia, di mana ini juga mendapat izin dari istana untuk bisa mendapatkan itu. Tanda tangan juga dari istana. Nah, jadi prosesnya baru ke merintahkan BIN ya. BIN salah satunya yang menginterview kita. BIN juga menginterview. BIN itu melakukan interview itu karena concern letter permintaan dari pemerintah Indonesia atau kepentingan pihak San Marino? Jadi saya rasa itu semua konsul-konsul kehormatan atau dubes kehormatan di Indonesia pun juga harus melalui tahap itu semuanya. Itu memang SOP-nya ya. Oke. SOP. Gitu. Jadi ya proses untuk penetapan dari saya minta untuk jadi konsul kehormatan sampai disetujui oleh negara San Marino itu cepat sekali, cuman sekitar 2 bulan. Nah, yang lama proses untuk pengajuan di Indonesia. Itu untuk pengajuan sampai ke Departemen Luar Negerinya itu. Berarti you are the first honorary consul of San Marino, of Republik San Marino in Indonesia. Yes. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya tidak ada. Kita memiliki satu ambasador di Jakarta, di kedubes kita yang di Jakarta di Menteng. Tapi kalau konsul kehormatan San Marino di Indonesia, saya yang pertama. Menarik ya, menarik. Ini satu pelajaran yang tidak banyak yang kita dengar sehari-hari, bahwa prosesnya itu tidak semudah karena mungkin kenal dengan pejabat atau siapa di San Marino, tahu-tahu, oh you want to be my honorary consul, yes, oke, gitu, enggak kan ya. Nggak bisa. Totalnya berarti proses mulai initiate pertama kali 2 bulan. Iya, saya termasuk cepat itu. Oh, cepat juga ya. Yang di luar negeri, yang di San Marino persetujuannya sekitar 2 bulan lebih sedikit lah, itu sudah oke semuanya. Cuman yang di Indonesianya takes almost 1 year ya. Oke. Terlepas dari itu dulu. Ya. Keuntungan sama kerugiannya. Oke. Kalau bicara secara finansial, ya. Apakah semua biaya kantor dan semuanya itu ada budget dari situ atau kita harus sediain sendiri? Oke. Setiap negara memiliki syarat-syarat yang berbeda. Oke. Ada yang saya dengar mendapatkan budget dari negaranya. Ada allowance kan? Ada yang tidak. Untuk kasusnya San Marino ini kita tidak mendapatkan jatah apapun. Jadi memang salah satu syaratnya adalah kita mandiri secara finansial. Jadi kita harus punya kantor sendiri lah istilahnya. Dan kebetulan kita punya kantor sendiri, konsul kehormatan kita kantornya di Spasio ya, Surabaya Barat. Oke, terlepas berarti dengan adanya diangkat menjadi konsul kehormatan Republik of San Marino, sebetulnya secara finansial ada extra cost ya. Betul.
kantor dan semuanya, staff dan semuanya. Tapi tentunya benefitnya sangat luar biasa kan, sangat luar biasa. Sudah berapa tahun, bro? Konsul kehormatan? Yes. Ditetapkan saya menghadap kepada Presiden San Marino di Istana Presiden di Republik San Marino itu tahun kemarin bulan 8 tanggal 6 ditetapkan, jadi sudah 1 tahun lebih. 1 tahun 2 bulan. Ya. Jadi setelah itu kita dilantik di Istana Presiden Republik San Marino. San Marino itu unik, presidennya ada 2. Jadi at the same time presiden itu ada 2. Dan pemilihan presiden, pergantian presiden ini cara demokrasi yang paling unik satu dunia, Pak Rudi. Karena tidak ada satupun negara di dunia yang memiliki sistem seperti ini. Presidennya sudah 2, presidennya diganti setiap setengah tahun sekali. What? Dua-duanya? Dua-duanya. 2 itu kenapa? 1 simbol negara, 1 sebagai simbol pemerintahan atau? Jadi mereka cuma mau kayak keadilan ya. Jadi tidak ada cuma 1 aja yang di atas yang berperan sehingga membuat rusak tatanan negara atau gimana gitu. Jadi 2 itu bahkan rakyat Republik San Marino itu kalau di San Marino itu bisa membuat appointment kalau perlu untuk menghadap kepada presidennya. Very easy. Very easy. Walaupun presiden tetap adalah simbol yang sangat dihormati di sana, tapi benar-benar merakyat presidennya di sana itu, merakyat beneran. Jadi kalau mau ketemu itu buat appointment dan bisa. Negara ini uniknya sampai kita ini bisa mengajukan untuk ada undang-undang yang kita mau. What? Sebagai citizen itu punya hak untuk dengan kita presiden. Yang purpose ya. Luar biasa. Ini negara makanya ini menjadi negara yang menjadi model demokrasi di dunia juga salah satunya. Bahkan sangat dihormati sampai Napoleon Bonaparte itu tidak mau mengajak-ajak negara ini, sangat menghormati karena bentuk demokrasinya unik. Jadi begini, Your Excellency. Gini, ada 2 negara yang saya ini termasuk sangat suka di Eropa, 1 Italia, 1 Spain. Tapi ketika saya hampir habis kota di Italia, saya ini belum pernah ke San Marino. Oh no. So apakah ini juga menjadi, gini loh, konsul kehormatan ini sama atas perdagangan, atas sosial budaya, apa bedanya? Apa sih sebetulnya job desk-nya daripada? Jadi job desk-nya untuk konsul kehormatan itu terutama adalah yang tidak menyentuh tentang politik sama sekali. Non politik. Jadi kita memperkenalkan negara ini terutama untuk bidang tourism dan perdagangan dan commerce. Jadi non politik, non diplomatik. Dia tidak boleh melakukan apa-apa ya, tidak bisa isu visa apa dan tidak semuanya bisa. Ya. Jadi non politik, non diplomatik hanya bidang tourism dan commerce, perdagangan aja. Justru karena salah satunya keinginan dari pemerintah San Marino, Republik San Marino adalah memperkenalkan San Marino ini kepada Indonesia. Bahwa ini adalah satu republik yang paling kecil, kelima di dunia. Tapi kayanya enggak. Yang ketiga paling kecil di Eropa. Setelah Vatikan dan Monaco itu San Marino. Jadi memperkenalkan bahwa ini layak untuk dikunjungi. Seperti Bro Rudi katakan, saya sudah pergi ke Italia, ke Spanyol, tapi nggak pernah ke San Marino. Sebenarnya San Marino ini, kalau kita menginjak negara Republik San Marino, terutama di Montitano, di atasnya yang unik dan tua banget ini, kita ini serasa kayak kembali ke zaman medieval. Sudah berabad-abad yang lalu. Indah banget ini negara. Dari pagi hari kita bisa melihat sampai malam pun masih cantik banget ini negara. Karena susah bisa bayangkan saya berkuda pakai baju besi gitu ya. Kebayang keren kan? Dan kalau Bro Rudi bisa pernah mendengar yang namanya San Marino MotoGP, itu Rimini ke San Marino tuh MotoGP-nya. Baru-baru kita mengadakan yang namanya San Marino Jazz Festival juga di sana. Di San Marino-nya? Di San Marino-nya. Dan setiap tahun juga ada pertandingan
panah, memanah ya. Jadi pakai baju kuno, medieval, lalu memanah ke arah tembok kuno itu. Setiap tahun, kalau tidak salah bulan 8, kalau nggak salah, diadakan festival dalam 1 minggu penuh, kalau nggak salah 1 minggu penuh ya. Oh, no. Itu seluruh rakyat Republik San Marino, terutama yang di kota tua, itu berpakaian baju medieval semuanya. Menarik ya? Sangat menarik. Dan kita, yang lebih penting lagi, turis ke sana juga nggak usah bingung kayak the rest of Italy. Jadi aminnya dia very safe. Ya, 0% crime rate di sana. 0% crime rate. Jadi ini benar-benar menarik sekali. Sangat menarik untuk dikunjungi. Kalau nggak, maybe I can tell you, this is one of the must visit place before you die. Nanti kalau ya excellent ke sana saya tak nunut aja. Ya. Karena beda, kalau saya datang sendiri saya jadi turis biasa. Tapi kalau saya ngikut, wah, pasti spesial, bener nggak? Who are you? Temennya ya Excellency Maximan Tovau. Kan ada keren loh ya. Kapan lagi kan punya temen yang bisa mengunjungi satu negaranya dengan special treatment begitu. Loh, tapi San Marino ini terkenal dengan 3 castle yang di hilltop itu ya. Jadi negara ini negara hilltop ya sebetulnya ya. Sebenarnya negara ini adalah kaki gunung sampai ke gunung, ke atas. Dari kaki gunung itu sudah mulai naik sampai ke atas gunung. Tapi yang tourist attraction itu kebanyakan di atas, karena yang namanya Old City. Jadi San Marino ini, yang Old City-nya, termasuk Mount Titano-nya, Gunung Titano, dan Republik San Marino-nya pada tanggal 7 Juli 2008, 7 Juli kalau saya nggak salah tanggalnya, 2008, itu dinobatkan sebagai UNESCO Heritage. Mountain-nya itu? The whole mountain, the Old City, sama republiknya sendiri itu menjadi World Heritage by UNESCO. Ini berarti harus masuk bucket list ini. Harus. Setelah Mak Rona pergi, ya, harus masuk. Sebenarnya di daerah sana itu saya melihat waktunya berkunjung ke San Marino, saya melihat ada beberapa tempat yang di sekitar San Marino. Saya rasa Bro Rudy juga nggak pernah pergi itu di Italia loh ya. Contohnya Cincinnati, nggak pernah dengar kan? Nggak pernah divisit kan? Itu kira-kira cuma setengah jam nyetir dari San Marino. Itu adalah Port Canal yang dibangun oleh Leonardo da Vinci. Cantiknya bukan main. Jadi kalau mau ke Italia, kalau mau ke sana, itu jangan cuma Florence, Venice, Milan, udah terlalu umum ya. Apalagi Bro Rudy dari keluarga yang suka fotografi kan. Jadi saya rasa pergilah Rimini. Tapi saya ini saya ini tipe orang sesungguhnya. Saya tuh tidak suka keramaian. Nah, itu enggak. Saya suka itu lihat gunung. Tepat. Lihat lembah yang cuma isinya kambing, sapi, tenang gitu loh. Tepat sekali tuh. Jadi saya bisa duduk, semoga San Marino punya wine yang enak, karena saya bisa, biasanya kalau saya ke Eropa itu, saya bisa duduk 1 hari di kafe yang sama, cuma nge-wine, melihatin segala sesuatu gitu, ngopi gitu. Kalau gitu pilihan ini udah harus pergi San Marino untuk Pak Rudy, karena di depan Istana Presiden itu banyak kafe-kafe yang menyiapkan outdoor, dan kita sambil duduk, sambil minum kopi, melihat lembah ke bawah, di sebelah kanannya ini Istana Presiden. Tapi lebih keren lagi kalau datangnya sama kamu, Bro. Nge-wine-nya itu bukan lihat Istana Presiden, saya nge-wine yang lihat orang lihat kita. Jadi bulan berapa yang bagus? Bulan berapa yang bagus? Bulannya sebenarnya di sana itu all year round is good untuk ke sana visit, karena tidak terlalu dingin juga waktunya winter. Well, berarti November gitu ya. Kalau kalau Agustus agak panas, 35 36 derajat. Tapi all year round punya iklim kira-kira di sekitar 25, 26, 27-an. Dan kalau winter pun paling -3, -4, tidak lebih dari itu. Wah, just nice ya. Ya. Dan di sana kita memiliki winery yang bagus. Wine-nya tuh wine yang diproduce juga cukup top, cukup bagus, limited.
Wah, karena memang Italia. Yes. Dan ada satu attraction yang bagus, Pak Rudi. Bisa mengunjungi yang namanya olive farm. Wah, I love olive. Yeah. And then you can purchase, the so-called purchase an olive tree. And then you will put Madam Chang as the name of the olive tree for like 200 euro. Lalu nanti setiap tahun sebagian daripada hasil olive tree ini minyak olivnya dikirim ke Surabaya. Ah, mau dong. Nah, Pak kasih nama Papa Chang. iya. Nanti ada Papa Chang No, olive tree di because sana. I love olive. Oh, iya. Saya itu kalau makan olive itu bagi saya itu kayak makan kana gitu loh Iya, ya. iya. Saya nggak tahu sama Chinese kana itu sama nggak, modelnya kan sama. Saya tuh seneng tak makan begitu, karena rasanya itu Special ya. very special. Ya, jadi di sana tuh mungkin satu-satunya di Eropa yang bisa beli olive tree, lalu pasang namanya sendiri, lalu produknya bisa dikirim, bisa dikirim ke sini gitu. Dan nama olive tree-nya bisa dinamain Papa Chang atau Mama Chang. Wah, mau dong Papa Chang olive tree. Dan kita sana juga produksi cheese, semua dairy produk juga. Berarti kalau kita di Hilltop kita ngeliat itu winery-nya banyak ya, karena wine-nya itu kan harus ditambah tinggi tambah bagus ya. Betul. Kalau kita lihat ke Rimini, di sampingnya Istana Presiden ke Rimini, itu kita bisa melihat San Marino, Itali, lalu lautnya. Rimini Beach-nya bisa dilihat di sana. I'm totally sold, bro. Yeah. Aduh, So you have to sampai go. dibawain buku. Ini harus dibelajarin ini. Definitely you have to go. Dan makanannya perfect. Dan Makanannya lebih ke Italian ya? yes, tapi di sana ada Chinese restoran sama Japanese restoran juga. Ada juga di sini? Ada. Memang Chinese itu hebat ya. Ada. Madam Jadi- Chang tapi nggak ada di studio. Dan selama ini kalau orang mau ke Eropa, khususnya ke Italia, ke Inggris, apa kan memang merasa mahal gitu ya. Di Republik San Marino ini kalau dilihat untuk budgetnya orang Indonesia masih masuk sebenarnya. Dan tidak terlalu mahal, termasuk hotelnya juga tidak terlalu mahal. Meskipun dia ngikut euro ya? Nggak mahal, Dia Schengen kan? Yes. Visanya ya? Oke. visanya. Oh, I mean living expense-nya itu Italia itu sudah termasuk murah di antara teman-temannya. Ini Terus termasuk lebih murah lagi. Kalau sama Spain, bro? Oh, murahan ini. Oh, oke. Sama Roma aja masih murahan San Marino. So, berapa hari butuh? Kalau benar-benar tipe orang yang kayak saya santai, nggak mau ribet begitu. Santai. Saya ini bisa loh di desa Austria, Iya. di desa. Ya. Bisa tinggal 4 hari loh. Kalau gitu, at least 2-3 malam di sana. Iya. Karena cantik banget itu. You can go around the mountain, lalu bisa coba kafe-kafenya dan duduk di sana aja gitu kan. Di atas sendiri, di Mount Titano di atas, yang menghubungkan castle dengan castle, itu ada satu kayak bridge, kayak jembatan. Dan itu dibuat kafe sama orang. Bisa duduk di sana melihat castle, 2 castle, lalu bisa melihat lembahnya di bawah juga. Cantik banget. I'm drool. Iya. Dan khususnya kalau saya lihat sih, ini cocok untuk siapa? Republik San Marino. Selain untuk kita-kita yang mau santai, mau get away from all the noise, orang yang honeymooners juga sangat cocok di sana. Karena very quiet, you can spend your own time with your wife, with your husband untuk jalan-jalan di kota tua, shopping di sana. Oke, jadi kalau orang Indonesia mau ke San Marino itu, Ya. turun di mana nanti? Turunnya di Bologna Airport. Jadi dari Bologna Airport, Ya. nyetir kira-kira 1,5 jam ke arah tenggara ya, ke southeast. Itu menuju ke San Marino langsung sudah. Berapa lama? 1,5 jam 1,5 nyetir jam langsung aja. keluar dari airport, langsung 1,5 highway. jam. Udah. Oh, oke. Iya, not bad. 1,5 jam. Dan tax free. What? No tax. Apapun yang Branded dibeli. banyak situ. Banyak. Lebih murah dari Itali. Yes. Dan kalau tidak kena COVID kemarin, kita di sana bulan Juni, bulan Juli kemarin sudah dibuka yang namanya The Market, yaitu the largest factory outlet di areal tenggaranya Italia. Oh, baru buka. Baru mau buka, tapi karena kemarin kena wabah, mundur bukanya. Oke. Ya. Dan kita juga ada kasino di sana. Ada satu kasino juga di sana. Oh, oke. But it's more like family type of casino. Nggak seperti kayak yang Las Vegas atau Singapura ya. Lebih kayak friendly lah. Canadian. Ya, small and countryside. Ya. Yeah, something like that.
Menarik ya. Sangat menarik. You can park your car and then jalan the whole mountain of San Marino. Jadi basically kalau Bro Rudi sewa mobil dari Bologna Airport sampai di San Marino itu parkir udah, nggak dipakai tuh mobil udah. Karena kemanapun di kota tua itu semuanya jalan, ya? Walking distance. Mobil tidak boleh masuk. Hotel yang paling bagus bro, hotel apa? Ada 2 yang saya suggest, karena atraksinya San Marino ini kan di atas ya, di mountain top ya. Ada 2 yang saya suggest, yaitu Grand Hotel San Marino, itu yang lebih besar, dan itu hanya jalan kaki sekitar 5-60 meter ke kota tua. Berarti dia di hilltopnya? Di hilltopnya. Oke, wah view-nya keren bakal. Kalau yang saya tinggal dengan nyonya dan anak saya waktu itu, kita tinggalnya di Hotel Titano, di dalam kota tuanya. Dan itu hotel sudah 200 sekian tahun umurnya. Wow! 200 sekian tahun. Jadi, tapi di dalamnya sudah fully renovated. Hotel tua secara fisik, tapi dalamnya sudah fully pasti renovated. udah keren ya. Dan waktunya kita breakfast di Hotel Titano, di atas kita makan bisa kelihatan valley-nya. Bagus sekali. Luar biasa. Kembali lagi, ketika pertama kali dihubungin. Sebetulnya pertama kali sudah tahu nggak? Diminta dengan hormat siapa tahu ya menjadi kandidat honorary consul of Republik San Marino. Tahu nggak San Marino? Saya sama sekali waktu itu belum pernah dengar yang namanya San Marino. Jadi waktunya saya dihubungin, saya bilang, di mana itu San Marino? Saya pikirnya San Marino California, tapi kok itu kan kota bukan negara gitu. Di mana ya ini? Akhirnya saya search, oh ternyata di bagian tenggara daripada Italia. Gitu ya. Jadi saya bilang, oke, ini kan satu challenge ya. Kita bisa menilai kita ini termasuk orang yang clean and clear dan juga termasuk orang yang dipandang layak untuk jadi konsul kehormatan, ya waktunya kita ditolak atau diterima, itu aja kan. Jadi saya coba, ya udah saya bilang saya masukin CV semuanya. Kemudian kalau kita bicara diplomatik ya, apakah kantor yang ada di Spazio ini mempunyai kekebalan diplomatik terhadap konsul atau konjen atau tempat-tempat konsul yang lain, mempunyai sama? Artinya ketika saya ke kantormu berarti itu wilayah hukum daripada Republik of San Marino atau masih Indonesia? Indonesia, karena kita konsul kehormatan, bukan kedubes. Oke, jadi bukan wilayah hukum daripada San Marino seperti kedutaan atau konsulat, bukan ya? Oke. Cuman kita juga memang mendapatkan jatah untuk bisa memiliki license plate CC konsul ya. Oh, boleh. Boleh, cuman saya belum mengajukan aja. Oh, nah, itu sih dong, bro. Ya, itu sih tidak terlalu penting. Dan juga diberikan paspor Republik San Marino untuk perjalanan dinas, untuk masuk ke negara San Marino dan negara lain yang diminta oleh bukan warga negara, tapi sebagai buku dinas perjalanan aja. Oke. Kemudian paspor diplomatik. Paspor diplomatik ya. Berarti kalau ke sana pulang pergi tidak diperiksa dong? Kalau pergi ke sananya kan pakai, kalau saya belum mengajukan ya, tapi kalau pergi ke sananya boleh pakai paspor itu. Maksudnya tapi kalau pulang kan saya sebagai warga negara Indonesia harus pakai. Oke. Pakai Indonesia tetap. Saya penasaran dengan ini ya. Kalau ini ketika berbicara ambasador, itu kan mungkin punya KPI dalam tanda kutipnya ya. Oh kamu bagus enggak, nanti bisa diganti atau tidak. Sebetulnya ada enggak sih KPI-nya apa? Ya. Oh kamu ini berapa tahun sih jabatan? 3 tahun. Oke. 3 tahun tapi extendable. Atau bisa diberhentikan kalau dirasa sudah membawa cacat namanya negara atau dipandang sudah tidak mampu untuk operate. Oke. Tapi extendable sampai sepanjang mungkin, nggak ada namanya batasnya sampai. Saya penasaran dengan sebetulnya apa sih job desk-nya atau kalau KPI-nya ada juga ya? Ya. Jadi sebenarnya job desk-nya paling utama adalah memperkenalkan tourism ke Indonesia supaya orang Indonesia banyak yang pergi ke sana, dan juga at the same time di sana banyak opportunity. Contohnya salah satunya adalah pemerintah menyiapkan lahan sekitar hampir 1 hektar di atas gunung
Dan sekarang pemerintah kita ini lagi mencari investor yang mau membangun hotel bintang 5 di sana. Oke. Dan kita mencari investor, tanah nggak usah beli, tinggal Construction. ya sama pemerintah tinggal tanda tangan berapa puluh tahun, share profit atau gimana. Dan dia mintanya harus ada bintang 5 di sana karena itu di dalam radius 400 km persegi, itu bakalan jadi hotel bintang 5 pertama di Italia maupun di San Marino. Nah, nanti kalau Papa Chang siap untuk invest, nanti kita bawa ke sana. Untuk membangun hotel bintang 5 di San Marino, saya harus jual berapa pentol kocok? Tapi menarik loh, sungguh menarik. Jadi saya ini belum pernah ngobrol seperti ini. Saya punya beberapa teman konsul kehormatan, tapi belum pernah bisa ngobrol seperti ini. Semoga dengan acara Survival Talk ini, Your Excellency bisa datang ke sini, My Bro Max ini bisa datang, orang bisa tahu apa sih konsul kehormatan itu dan lebih mengenal San Marino tentunya kan. Ya, dengan adanya kita menjadi konsul kehormatan, otomatis juga ada timbal baliknya. Kita juga membawa nama Indonesia ke San Marino ya. Jadi waktunya kita ke sana, kita menaruh blueprint nama kita bahwa di Istana Presiden bahwa ada konsul kehormatan dari Indonesia. Dan juga memperkenalkan dari mana Indonesia di mana, kita mulai kita. Jadi ada timbal baliknya juga lah. Ya seharusnya seperti itulah ya. Kita diminta untuk mengenalkan kalau kita sendiri tidak dikenal. Konsul kehormatan ini di Surabaya ini, nah, Amin gini, pertanyaannya begini. Di Indonesia ada berapa konsul kehormatan San Marino? Satu aja cuman saya sementara. Berarti di setiap negara cuma boleh satu atau Tidak. Kemungkinan bisa? Kemungkinan bisa menambah. Bisa di Bali kalau nanti mau, bisa di Ujung Pandang, bisa di Medan, bisa di mana-mana. Selain Jakarta. Selain Jakarta, karena sudah ada kedubes di sana. Jadi sangat ya. For me ya, it's keren gitu loh ya. Keren banget ya. Karena bagi saya ini begini loh. Ya mungkin achievement orang itu berbeda-beda. Kalau saya ini tipe orang begini bro, saya itu suka tertantang dengan sesuatu yang tadinya belum ada saya, belum dikenal orang, dengan adanya kehadiran saya. Bisa dikenal ya? Yes. Ya. Sebenarnya kemarin ini kalau tidak ada COVID, itu akan ada rombongan yang berangkat ke San Marino ini mulai bulan April kemarin ini udah. April, Juni, Juli, sampai September itu sudah ada planning. Cuman karena kena wabah ini berhenti semuanya total udah. Nah ini parah ini ya. Ya kita kasihan juga, tapi beruntungnya San Marino yang kena nggak terlalu banyak sampai seperti tapi yang San Marino itu kan negara kaya sih ya. Ya. Dia sempat lockdown nggak sih? Ya lockdown. Kalau lockdown karena dia pasti mampu 33.000 penduduknya dikalikan nggak tahu berapa uang yang satu orang dikasih ya. Ya pasti mampu ya. Lockdown ya, dan korbannya nggak sebanyak, secara persentase nggak sebanyak di Italia. Walaupun kita ini part of Italy, itu kan di tanah Italia juga kan. Italia itu memang unik ya? Memang unik. Ada 3 negara di Italia. Vatikan, Italia, sama San Marino. Ya. Ada 3. Yang saya belum pergi ini, kalau you bilang ada 5 negara terkecil dunia, Vatikan, terus Monaco, Vatikan, Monaco, Nauru. Nauru saya nggak pernah. Di mana itu? Nauru itu di atasnya Australia, jadi agak ke Tonga. Ya. Lalu yang keempat itu Tuvalu. Lalu yang kelima San Marino. Lo Luxembourg nggak? Enggak. Yang keenam itu Liechtenstein. Yang ketujuh Marshall Island. Jadi kita termasuk yang kelima. Cheers. Pura-pura ini wine sama olive oil. Jadi harus bekerja samanya dengan teman kita ini, dengan sudah Ibu banyak. Mega. Kalau orang ke Italia harus belok ke situ. Salah satunya adalah Carmel Tour, Monas Tour, itu semuanya sudah komitmen waktu itu. Bahkan sudah menyusun jadwal ya, cuman karena Tuhan berkehendak lain karena wabah
sementara pending dulu. Ya supaya lebih well plan lah ya. Ya, semoga tahun depan. Termasuk yang namanya Papa Chang harus ikut. Oh, exactly. I'm sold, totally sold. Ya. Saya ini Ya, suka, saya ini benar-benar suka kepada satu daerah. Ya. I mean gini loh ya. Bukan saya tidak suka tinggal di kota besar. Ya. When you ask me, Ya. Papa Chang ke Itali, saya akan tanya kemana? Iya kan? Ya. Oke. Misalkan Milan, Ya. yang dilihat apa? Katedral, shopping, and then apa? Karena saya bukan tipe orang yang bener-bener, mungkin karena tipe saya bukan orang yang shopping suka keluar. Ya, bagi saya seneng lihat gunung. Makanya itu kadang kalau saya jalan-jalan sama Mama Chang, teman saya ngomenin. Kamu gak bosen tak aku lihat gunung? Kamu gak bosen gak lihat tanaman? For me, it's peaceful. Yes, sama. Saya juga seperti itu. Kebetulan nyonya saya juga sama, nggak suka, bukan tipe orang yang suka shopping dan lain-lain. Kita suka enjoy aja tempatnya. Gitu. And I remember ya, waktu dulu zaman kita di Kanada. Jadi Bro Maxi ini teman yang sangat lama. Saya ini bisa tahu yang namanya Vancouver, Kanada karena tahun 91 saya ini di-host sama beliau. Khusus diajak muter-muter apa itu kota Vancouver. Wah, ini perannya banyak untuk orang-orang sejarah ya. Termasuk sejarah loh ya. Zamannya itu siapa orang sekolah di Kanada dan tinggal di Kanada? Keluarga Surabaya juga bisa dihitung pakai jari. Iya, lah dia pelopor ya. Iya kan? Dan saya masih ingat waktu dulu masih single dan kamu punya girlfriend and married dan ada yang bilang bahwa istrinya sama Mama Chang itu sama. Ya, masih ingat ya? Iya. Mukanya sama katanya. Nah, terus saya ngomong gini, istrinya mungkin mukanya sama, tapi nasibnya beda. Yang satu punya suami keren, yang satu punya ini kayak iwak buntuk. Tapi biasanya kalau yang lepas rambutnya per satu buah lepas sampai habis itu per satu buahnya 1 miliar. Amin. Wah, luar biasa. Saya ikut bangga punya teman yang sangat luar biasa. Bro Max ini satu keluarga yang saya lihat keluarga yang sangat luar biasa. Kalau berkenan sebagai penutup ini, nothing to do, talknya tentang San Marino. Saya itu suka berbicara tentang keluarga. So your parents very success. Thank you. Kemurahan Tuhan aja. Sukses itu bagi saya yang sekarang saya jadi orang tua melihat anak-anaknya jadi orang, ya kan? Maxi, Philip, and John. Semua hebat-hebat. Thank you. So, apa yang menjadi core dari Pak Hadi ini? Jadi orang tua saya itu dari kecil itu mengajarkan kepada anak-anaknya itu cukup unik. Uniknya begini, kita tidak pernah diajarkan untuk menjadi orang kaya. Biarpun kaya, ya juga diajarkan sebagai orang kaya. Tidak pernah diajarkan titik berat itu adalah uang dan kekayaan. Dan tidak pernah dititik beratkan bahwa hal materi itu adalah yang terutama di dunia. Tapi orang tua saya mengajarkan value of family, itu yang paling dititik beratkan. Jadi harus membela keluarga, mencintai keluarga, keluarga nomor satu. Kalau mau berbuat salah pun harus mikir keluarganya sedih apa tidaknya, istrinya sedih apa tidaknya, anak-anaknya sedih apa tidaknya. Jadi papa mama saya itu orang yang benar-benar luar biasa mendidik anak dalam hal itu. Kalau dalam hal karir, papa mama saya itu orang yang unik juga. Jadi walaupun mereka punya toko yang berhasil, mereka tidak pernah mengharapkan anaknya untuk melanjutkan. Selalu berprinsip, ini toko adalah mangkok saya cari makan sebagai papa lu, mama lu. Nah, Anda harus cari mangkoknya sendiri. Jadi jangan mengharapkan dari mangkok ini. Jadi nggak pernah mereka mengharapkan untuk meneruskan pekerjaannya, tunduk pada kemauannya, disuruh berkreasi sendiri. Dan memang mulai kecil memang sudah disuruh. Ya, dan kita juga dari kecil udah disuruh lempar keluar Indonesia untuk sekolah, sejak SD udah di Taiwan gitu kan. Jadi ya mandirinya cepat. Dan memang your dad itu tipe orang yang, tapi mungkin kamu paling mirip ya. Nah, with your dad ya. Bisa jadi. Ya.
Jadi zamannya dulu ini lucu. Jadi mungkin Yodet itu anak-anaknya nggak ada, tapi saya ini bisa cangkruk di Ginsa tanpa buat apa-apa, mainan ke situ. Padahal kan tahun ini umur berapa? Saya. Yodet. Papa Mama 75. 70 berarti waktu itu umur 40, 40-an. saya umur 20-an dan nyambung. Ya, dan kebanyakan. Dan saya nyaman di situ. Kebanyakan memang anak-anak muda. Iya. Ya. Yang sekarang Hebat sudah loh. menjadi pebisnis berhasil semuanya, termasuk Pak Wajeng. Ya, semua ini karena pasti berkat teman-teman semua. Kalau bisnis itu bisa sukses kok, saya meyakinin berkat teman-teman. Nah, jadi, kemudian dengan melihat ini saya ikut senang gitu loh ya. I know your dad. Jadi saya kenal kamu sebetulnya dari Yodet. Ya. Dari Yodet, saya ini punya anak 3 loh, ini. Ya nanti kapan-kapan dikenalkan gitu. Saya punya anak di Kanada juga sudah. Oh, saya juga mau gitu loh ya. Jadi memang kayak begitu ya. Ya sangat luar biasa, seneng bisa dengar sharingnya yang luar biasa. Semoga subscriber ini bisa mendapatkan banyak hal. Episode kali ini satu, pengetahuan tentang apa itu yang namanya konsul kehormatan, apa itu San Marino, semenarik apakah, dan ketiga family value. Sebagai penutup, ada yang mau disampaikan? Your excellent. That's your camera over there. Jadi ya kita harapkan banyak lagi orang-orang Surabaya atau teman-teman di Indonesia yang bisa mulai search di Google, mana sih yang namanya Republik San Marino itu kayak apa gitu ya. Semoga bisa menginspirasi. Selain mau berkunjung ke sana, hey why not kalau ada negara lain yang mau menunjuk teman-teman sebagai konsul kehormatan. Ya, satu experience yang tidak terlupakan pastinya di dalam kehidupannya kita, dan masuk di dalam resume juga bagus ya sebagai konsul kehormatan. Tentunya. Sangat luar biasa. Silakan komen apa yang Anda ingin ketahui atau mungkin setelah search ya YouTube-nya dan semuanya tentang San Marino. Satu hal, jangan lupa sebelum kita berpisah, subscribe dulu. Subscribe itu gratis ya. Loncengnya juga dinyalain supaya tamu-tamu yang luar biasa, yang pasti tentunya orang-orang yang hebat yang akan dipanggil dari semua bidang, dari semua bisnis, bisa jadi karena hebat di hobinya, dia punya hobi hebat, olahraganya. Intinya semua orang yang berprestasi di dalam kehidupan akan saya undang. Siapa tahu nih subscriber ingin siapa, tulis aja di komennya. Oke, take care, stay healthy. Terima kasih banyak. Saya doakan sekeluarga semua sehat-sehat. Salam. Likewise. For your parents. Thank you, bro. Thank you. Semoga satu hari nanti kita benar bisa dan kita buat survival talk di top of the hill of San Marino. Amin. Sampai ketemu. Thank you, bro. Salam bertahan hidup. Thank you.